Dan yang kedua, jaminan keselamatan daripada Allah Anak, yaitu Yesus Kristus. Yang pertama, jaminan daripada janji-janjinya lagi. Nah, di sini kembali lagi saudara, ketemu kata covenant. Allah Bapa, Allah yang menjanjikan. Allah Anak juga memberikan satu janji. Dalam Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 6 37, Yohanes 27 28 daripada Yohanes 6 ini saudara, sama ya. Itu memberitahukan sebetulnya kepada kita saudara satu janji. Yaitu janji apa? Jikalau kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Kristus sudah berjanji kita di dalam Dia dan Dia akan senantiasa juga di dalam diri kita. Jadi ada satu keindahan kesatuan dalam Kristus. Dan janji Kristus melalui firman-Nya, kebenarannya, yang senantiasa akan memenuhi kita. Itu adalah satu janji yang pasti, tidak akan berubah. Jadi sebagaimana kita mungkin bisa berubah, tapi dalam setiap janji Tuhan, Dia akan melampaui perubahan kita untuk membalikan kita kembali kepada nilai perubahan dalam rancangan Dia. Jadi kadang-kadang saudara, kita diberikan kebebasan untuk inovasi dalam nilai daripada seluruh nilai perubahan kita. Tetapi saudara, Tuhan tahu kalau perubahanmu mengandung dosa, maka Tuhan dalam janjinya, engkau harus serupa dengan aku. Dan di dalam keserupaan itu Tuhan tidak akan membiarkan kita serupa dengan dunia selalu. Dan garis bawah di sini saudara. Jadi Tuhan mau memberikan kita batasan. Perubahan secara inovatif dalam hidup kita. Dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita punyai. Dengan apa yang kita inginkan ke depan. Jikalau perubahan itu tetap dalam jalur Tuhan, tetap menyatakan kemuliaan Tuhan, Tuhan masih memberikan kebebasan. Untuk kita dalam setiap anugerahnya, di mana Allah turut campur, supaya perubahan ini tetap dalam sesuatu yang nilainya baik, benar, dan suci. Tapi kalau kita ingin berubah, ternyata perubahan ini merubah kita. Tidak serupa dengan Tuhan, dan perubahan ini makin menjauhkan kita daripada hidup daripada Kristus, maka Tuhan dalam nilai janjinya bisa menarik kita kembali saudara, kepada jalannya. Jadi dalam bagian ini saudara, orang mau sukses, orang mau berhasil, orang mau kaya, orang mau bagaimana membentuk keluarga begitu baik dalam program Tuhan. Tidak salah. Jikalau semua dikaitkan dengan kemuliaan Tuhan. Semua salah kalau semua tidak punya kaitan dengan kemuliaan Tuhan. Kedua kita lihat. Jaminan dari doanya. Jadi Yohanes 17 ayat 9 sampai 12. Yohanes 17 ayat 5. Ya, dan Yohanes 17 ayat 20. Di sini saudara mengingatkan kepada kita ada doa-doa spesial yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus kepada Bapa, supaya kita senantiasa ada di dalam Dia. Dan bagaimana doanya itu merindukan iman kita akhirnya mencapai satu kedewasaan di dalam Dia. Jadi dalam bagian inilah saudara, Allah Anak, Dia sebagai pendoa syafaat untuk kita. Jadi artinya saudara, Dia adalah imam. Dia nabi, Dia raja, Dia adalah imam. Maka Dia senantiasa berdoa untuk diri kita selalu. Yang ketiga, jaminan daripada kematiannya. Jadi Yesaya 53 ayat 5, Yesaya 53 ayat 11, Matius 26 ayat 28, Yohanes 19 ayat 30, sudah menjelaskan kepada kita kematian Kristus, adalah kematian untuk merubah kita, untuk kita punya kuasa untuk mati terhadap dosa-dosa kita, keinginan kita. Dan kematian Kristus, kematian yang memberi kita kuasa untuk bagaimana Dia bisa mengubah kita, saudara. Ya, mengubah kita untuk serupa dengan Dia, saudara. Jadi Kristus mati, ya, bagi dosa-dosa kita, dan kita mati terhadap dosa-dosa kita, yaitu dosa-dosa yang dalam latar belakang kita dan dosa-dosa kekinian kita. Jadi dalam bagian ini, saudara, jaminan daripada kematian Kristus adalah kematian untuk menebus dosa-dosa kita. Bukan kematian untuk mati sampai selama-lamanya. Dan kematian itu punya nilai daripada program untuk membuktikan seluruh amarah Allah harus diredam olehnya.
Keempat, jaminan daripada kebangkitannya. Roma 6 ayat 3, 10, Kolose 2 ayat 12 sampai 15. Nah, di dalam bagian ini sudah dikatakan kebangkitan Kristus menimbulkan kepada kita satu kepastian bahwa iman pengharapan kita di dalam Dia itu pasti adanya. Dia yang mengatakan kapan dia mati, kapan dia bangkit, semuanya itu sempurna. Nah, di dalam bagian ini Alkitab dengan jelas mengatakan, saudara, bahwa seluruh kebangkitan Kristus membuktikan dia menang atas kematian. Dia menang atas kuasa setan. Dia menang atas nilai sakit penyakit atau apapun juga. Karena dia adalah manusia 100%. Nah, di dalam bagian ini saudara kita melihat bahwa ketika Allah Anak menjamin seluruh keselamatan kita dalam nilai janjinya, dalam nilai doanya, melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Ini begitu indah, saudara. Dan kita masuk yang kelima. Jaminan daripada pekerjaannya pada masa kini. Jangan bilang, saudara, bahwa Kristus tidak bekerja. Dia ada di surga. 1 Yohanes 2 ayat 1 dikatakan pekerjaannya terus menjadi pembela bagi kita. Jadi artinya, saudara, secara hati nurani, jika engkau dituduh oleh setan untuk merasa kita supaya tidak punya satu nilai kepercayaan diri pada ingin bertemu Tuhan, dan setan selalu mendakwa kita supaya kita dilihat sebagai orang yang akhirnya tidak menghidupi damai sejahtera. Dia memberikan kepada kita terus kekhawatiran, ketakutan apapun juga. Bahkan perasaan ketidaklayakan yang akhirnya kita tidak melangkah dalam kesucian Tuhan. Dan kita tidak berani melangkah dalam keberanian Tuhan. Alkitab berkata, dia adalah pembela bagi kita. Ya, mari kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara Bapa kita Yesus Kristus yang adil. Ya, yang adil. Jadi dia akan senantiasa dalam keadilannya. Dalam nilai daripada seluruh nilai diakosune dia. Dia akan menjadi pribadi yang akan terus ya, bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak terjatuh dalam setiap daripada hidup kita dalam kebebasannya, terjatuh dalam setiap pencobaan. Pekerjaannya sebagai juru syafaat bagi kita, ini pun ditekankan dalam Ibrani 7 ayat 25, dia imam di atas segala imam. Ini sama tadi seperti Yohanes 17. Jadi sampai saat ini pun dia adalah juru syafaat bagi kita. Untuk kita bisa menjadi anaknya yang suci. Kita menjadi anaknya yang benar. Kita menjadi anak yang terus hidup di dalam dia, saudara. Dan dia terus bersyafaat bagi kita. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa, hati Tuhan pasti bersedih. Ketika kita tidak taat, pasti hati Tuhan bersedih. Ketika kita taat, hati Tuhan senang. Ketika kita bisa memberitakan Injil, hati Tuhan gembira. Jadi dalam bagian ini, saudara, Kristus ada di surga. Dia akan menjadi pembela bagi kita dalam nilai keadilan. Dia akan menjadi juru syafaat bagi kita. Untuk kita boleh senantiasa berjalan dalam kehendaknya dan seluruh nilai tujuan dia. Dan bagian akhir ini saya mengajak setiap kita membaca Roma 5 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab jikalau kita, ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya, puji Tuhan. Ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus. Dan Paulus katakan lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Nah, ini suatu jaminan yang luar biasa, saudara. Jadi keselamatan daripada Kristus dalam setiap program keselamatan yang dia sudah berikan kepada kita. Damai itu tidak akan hilang, saudara. Ya, jadi damai itu menjadi satu nilai anugerah yang Tuhan beri. Yang menjadi satu ciri bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan damai dikatakan, damaiku yang kuberikan kepadamu itu tetap sampai selama-lamanya. Jadi bayangkan jikalau kelompok Arminian mengatakan bahwa keselamatan kita bisa hilang
Dan kita akhirnya tidak menikmati damai lagi, saudara, pada waktu kita mengiring Tuhan. Kenapa? Punya ketakutan. Jadi seolah-olah damai itu bisa hilang karena diri kita sendiri. Padahal Alkitab sudah mengatakan bahwa damai yang kuberikan itu pasti dan kekal adanya. Dan damai yang Tuhan berikan tidak akan diambil oleh apapun juga. Dan damai itulah, peace itulah yang menjadi ciri kita untuk kita bagaimana menikmati Tuhan. Akhirnya kita bisa menjadi agen pendamai dimanapun kita berada. Setelah kita damai dengan Tuhan, kita damai dengan diri, kita akan menjadi damai di luar untuk bagaimana mendamaikan orang kepada Tuhan, mendamaikan segala sesuatu dalam komunitas kita. Jadi di sini saudara, kita percaya sekali saudara, damai yang Tuhan beri tidak akan bisa dikalahkan hanya karena aspek kita ingin mencari kepuasan, kenikmatan daripada dunia. Damai yang sudah Tuhan beri tidak akan digagalkan karena kita berpikir satu kedamaian secara pikiran yang sesat dan afeksi yang sesat. Dan damai yang Tuhan beri adalah damai daripada pengorbanan Yesus Kristus. Dan ini adalah sesuatu yang pasti.